Bayangkan, ketika jasad kita dimakamkan dan orang-orang mulai meninggalkan liang lahat, ternyata kita tidak sendirian di sana. Justru saat itulah, alam kubur membuka babak baru, tempat pembalasan dan siksaan sebelum kiamat datang. Pertanyaannya, siapkah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis juga di komentar, apa yang paling kamu takuti setelah kematian? Yuk kita renungkan bersama. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa kubur adalah tempat terakhir. Tempat tubuh kita beristirahat setelah mati. Tapi Islam mengajarkan hal yang berbeda. Kubur bukan akhir, melainkan gerbang awal dari kehidupan yang jauh lebih panjang, dan jauh lebih menakutkan jika kita tidak bersiap. Begitu jasad diletakkan di dalam liang lahat dan tanah terakhir ditaburkan, maka alam kubur pun mulai menunjukkan wajah aslinya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Sebuah kalimat yang terlihat sederhana, tapi menyimpan makna dalam, bahwa kondisi kubur sangat tergantung dari bagaimana hidup seseorang di dunia. Bayangkan seorang manusia yang semasa hidupnya tak pernah sholat, lisan penuh makian, hati penuh dengki, tapi tubuhnya dibalut kain kafan putih seperti orang saleh. Begitu ia sendiri di liang lahat, maka gelapnya malam, sepinya suara, dan sempitnya ruang menjadi nyata. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada suara orang tersayang, bahkan tidak ada jawaban selain amal sendiri. Pada saat inilah ruh kembali sadar sepenuhnya, dan tubuh mulai mengalami satu demi satu fenomena azab yang dijanjikan. Kubur bisa menyempit begitu kuat, hingga tulang-tulang dada saling berimpitan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, bumi bisa menekan tubuh hingga retak. Suara rintihan terdengar, jeritan memecah keheningan, namun hanya hewan dan malaikat yang dapat mendengarnya. Manusia dan jin tidak akan mendengar teriakan itu, agar tak lari dari ketetapan takdir dan ujian keyakinan. Di sisi lain, bagi mereka yang menjalani hidup dengan ikhlas, jujur, menjaga sholat dan akhlak, kuburnya akan menjadi tempat istirahat yang damai. Ia ditemani aroma surga, wajah berseri, dan cahaya yang menenangkan. Malaikat rahmat datang menyambut dengan kelembutan, dan kabar bahagia diturunkan sebelum hari kiamat datang. Tubuh tidak menyusut, tidak sakit, tidak gelap. Justru kubur menjadi tempat rehat yang diberkahi, seperti menunggu tiket VIP ke surga. Sayangnya, sebagian dari kita terlalu sibuk mengejar dunia, lupa bahwa tempat tidur mewah akan tergantikan oleh tanah dan kain kafan. Kita berlomba mempercantik rumah, namun lupa bahwa rumah terakhir justru hanya 1x2 meter. Padahal yang menentukan kenyamanan di sana bukanlah AC atau kasur empuk, tapi amal, akhlak, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa kehidupan di alam kubur ini tidak bisa diundur. Saat sudah tertanam, semua pintu tertutup. Bertobat sudah terlambat, minta maaf pun tidak bisa. Bahkan tangisan pun tidak akan menolong. Karena itu, selagi kita masih bisa membaca ini, masih bisa bernafas dan menyimak, berarti Allah masih memberi kesempatan. Alam kubur bukan dongeng. Ia adalah babak baru. Kita tidak tahu apakah kita akan menjadi orang yang disambut dengan salam dan cahaya, atau dihimpit hingga remuk dengan jeritan yang tak terdengar. Maka, persiapkan bekal kita sebelum mata tertutup. Karena saat tubuh dibaringkan di liang lahat, pertanyaan pertama dari malaikat sudah menunggu. Begitu jenazah dikubur dan orang-orang mulai beranjak pulang, suasana berubah drastis. Tidak lagi ada suara bacaan doa dari keluarga. Tidak lagi ada langkah kaki yang menghibur. Semua menjadi senyap. Tapi di balik kesunyian itu, terjadi sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Datangnya dua makhluk luar biasa, Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini bukan malaikat penyambut yang ramah. Mereka diciptakan untuk tugas yang sangat tegas, menguji keyakinan kita dengan 3 pertanyaan sakral. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? 3 pertanyaan ini terlihat sederhana bagi yang pernah mengucapkannya setiap hari. Tapi percayalah,
Bagi yang hatinya lalai, lidahnya akan terkunci, pikirannya lumpuh, dan tubuhnya membeku ketakutan. Munkar dan Nakir digambarkan dalam beberapa riwayat sebagai makhluk besar. Suaranya menggelegar, wajahnya hitam kebiruan, dan matanya memancarkan kilatan tajam. Mereka datang dengan suara gemuruh tanah yang terbuka. Tidak seperti dalam dunia, mereka tidak datang mengetuk pintu. Mereka muncul langsung di hadapan, dan tidak memberi waktu untuk bersiap. Bagi orang yang beriman, pertanyaan ini dijawab dengan yakin. Robbi Allah, Dinial Islam, Nabi Muhammad. Dan begitu itu terjadi, kubur pun meluas, cahaya menyinari, dan jiwa merasakan ketenangan seperti ditimang oleh rahmat Allah. Namun bagi orang yang hanya mengenal agama sebagai tradisi, bukan keyakinan, jawaban itu sulit keluar. Meskipun hafal secara lisan saat hidup, tapi jika tak pernah dipraktikan, maka ruh tidak mampu menjawab. Malaikat tidak meminta hafalan, mereka meminta keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Dan ketika seseorang gagal menjawab, cambuk besi seberat gunung pun menghantamnya. Kubur kembali menghimpit, bahkan tanah ikut menyiksa. Riwayat menyebutkan bahwa suara cambukan itu terdengar oleh seluruh makhluk selain manusia dan jin. Kengerian ini tidak berlangsung 1 atau 2 hari, tapi terus terjadi sampai hari kiamat tiba. Lalu bagaimana nasib orang yang tidak mengenal agama? Apakah mereka langsung disiksa? Para ulama berbeda pendapat, tapi satu hal yang pasti, Allah Maha Adil. Tidak ada yang disiksa sebelum mendapatkan kesempatan. Tapi bagi kita yang sudah tahu, sudah diberi Al-Quran, sudah mengenal Islam, tidak ada alasan untuk tidak siap. Maka dari itu, hari ini adalah waktu terbaik untuk menanamkan iman. Bukan hanya di bibir, tapi di dalam hati dan amal. Jangan sampai lidah fasih berkata, Allah, tapi hati justru lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan ridhonya. Banyak orang membayangkan azab kubur hanya diperuntukkan bagi penjahat besar, pembunuh, pezina, atau orang kafir. Padahal, Islam dengan tegas memperingatkan bahwa azab kubur juga menimpa mereka yang melakukan dosa-dosa ringan, dosa yang sering kita anggap sepele dalam keseharian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, sesungguhnya 2 orang ini disiksa bukan karena dosa besar. Salah satunya tidak menjaga diri dari najis kencing, dan yang lainnya suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa mengerikannya, hanya karena tidak bersuci dengan benar usai buang air kecil, seseorang bisa disiksa dalam alam kubur hingga kiamat tiba. Maka tidak heran jika Rasulullah sampai mewanti-wanti agar umat Islam memperhatikan kebersihan dan menjaga lisan, karena ternyata dosa yang ringan, jika dilakukan terus-menerus tanpa tobat, bisa lebih fatal daripada dosa besar yang disesali. Ambil contoh ghibah, menggunjing orang lain di belakangnya. Kebiasaan ini kini begitu umum, apalagi di era media sosial. Menertawakan aib orang lain, menyebar rumor selebriti, bahkan membongkar privasi teman sendiri dianggap sebagai hiburan. Tapi dalam pandangan langit, semua itu adalah daging busuk yang kita makan dari saudara kita sendiri. Dan azabnya akan menimpa di kubur, berupa mulut yang disobek dari kiri ke kanan, tubuh disayat, bahkan dijilat api hingga hangus, lalu dikembalikan lagi seperti semula untuk disiksa ulang. Begitu juga dengan fitnah. Tak jarang seseorang menyebar isu hanya karena rasa iri. Hanya karena ingin orang lain ikut benci, padahal kebenarannya belum tentu. Di dunia, bisa jadi si korban menahan malu, menangis diam-diam, atau kehilangan pekerjaan. Tapi di alam kubur, pelaku fitnah akan melihat semua akibat dari ucapannya, dan ia tidak bisa lari. Lidahnya berubah jadi ular yang menggigit, atau diseret rantai panas yang keluar dari tengkuk. Ada juga kebiasaan meninggalkan sholat dengan sengaja. Bukan karena lupa, tapi karena malas. Nanti saja, masih muda, toh Allah Maha Pengampun. Kata-kata itu jadi pembenaran dosa. Namun di liang kubur, orang seperti ini akan menghadapi kegelapan yang pekat, dadanya diremukan, dan jasadnya tak diterima bumi. Bahkan ruhnya melayang tanpa arah, menjerit meminta kesempatan kedua yang tak pernah datang. Orang yang tidak menjaga amanah pun sama.
Ia bisa disiksa karena mengambil hak orang lain, meski nilainya kecil. Uang parkir yang dikorupsi, waktu kerja yang dipakai main game, atau jabatan yang digunakan untuk menindas. Semua itu mungkin luput dari hukum dunia, tapi tidak dikubur. Karena itu, penting bagi kita untuk kembali mengkaji kebiasaan harian. Bukan hanya menghindari dosa besar, tapi juga memperbaiki yang kecil. Setiap kata, sikap, dan niat harus dilandasi takwa. Karena di alam kubur, tidak ada yang lebih tajam dari ingatan dosa yang dulu dianggap remeh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui mimpi yang diwahyukan oleh Allah, pernah diperlihatkan berbagai macam bentuk azab kubur yang sangat mengerikan. Apa yang beliau lihat bukan sekadar simbolik, tetapi nyata dan dijelaskan dengan sangat rinci dalam hadis-hadis syahih. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata umat Islam akan kehidupan setelah kematian. Salah satu bentuk azab yang paling mengerikan adalah orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu besar, lalu kembali utuh dan dipecahkan lagi, terus-menerus tanpa henti. Dalam mimpi itu, Rasulullah melihat seseorang dibaringkan, lalu datang malaikat yang membawa batu besar dan menghantam kepalanya hingga pecah. Lalu kepala itu kembali seperti semula, dan siklus siksaan berulang lagi. Ini adalah hukuman bagi orang yang lalai membaca Al-Quran dan meninggalkan sholat. Mereka diberi ilmu tapi tidak diamalkan, diberi peringatan tapi diabaikan. Ada pula orang yang dijerat dengan kait besi dari mulut hingga ke telinga, dari mata hingga ke belakang kepala. Dagingnya tercabik-cabik, darah mengalir, dan siksaan itu berulang setiap kali tubuhnya pulih. Mereka ini adalah para pendusta, penyebar kebohongan, yang di dunia terbiasa menipu, mengarang cerita, atau memutarbalikan fakta demi kepentingan pribadi. Satu lagi yang tak kalah menyeramkan adalah siksaan bagi pezina dan peminum khamar. Rasulullah melihat mereka berada di dalam tungku besar. Api menyala-nyala di bawahnya. Setiap kali api menyala, tubuh mereka terangkat, lalu jatuh kembali ke dasar tungku. Jeritan mereka menggetarkan, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Inilah hukuman bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsu, tanpa mempedulikan halal haram. Kemudian Rasulullah diperlihatkan seseorang yang berenang dalam darah, dan setiap kali ia ingin keluar, dilempar batu ke mulutnya. Ia terus berenang, tersedak, dan tenggelam kembali. Ia adalah pemakan riba. Mereka yang mencari keuntungan dengan cara zalim, menindas orang miskin dengan bunga pinjaman, dan mempermainkan kebutuhan orang lain demi keuntungan pribadi. Semua bentuk azab ini bukan rekayasa. Bahkan Rasulullah menggigil ketakutan setelah bangun dari mimpi itu. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Bila seseorang selamat darinya, maka selanjutnya akan lebih mudah. Namun bila tidak, maka setelahnya akan lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kengerian ini seharusnya menjadi alarm keras bagi kita. Bahwa Allah memang Maha Pengampun, tapi juga Maha Adil. Setiap perbuatan akan dibalas, dan setiap peringatan yang diabaikan akan menimbulkan penyesalan yang tak terbayangkan. Meskipun azab kubur begitu menakutkan, Islam tidak membiarkan kita tanpa pelindung. Justru di balik semua ancaman itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan perlindungan yang sangat mulia, yaitu amal soleh yang ikhlas dan istiqomah, yang akan datang menjadi penolong setia di alam kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba telah diletakkan di kuburnya, maka amal-amalnya akan datang mendampinginya. Solat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan seluruh amal kebaikan akan berada di kakinya. Amal-amal ini tidak akan membiarkan azab menyentuh hamba yang menjaganya di dunia. Bayangkan, saat semua orang telah meninggalkan kita, saat tanah telah menutup rapat tubuh, dan saat dua malaikat datang dengan suara mengguntur, disitulah amal baikmu berdiri tegak. Bukan teman, bukan harta, bukan popularitas. Hanya amal. Dialah yang akan berkata, tinggalkan dia. Dia adalah orang yang dulu selalu membaca Al-Quran, bersedekah meski sedikit, menolong saudaranya, menjaga solat, dan menghindari ghibah. Orang yang rajin membaca Al-Quran, walau hanya 1 ayat sehari,
Kelak Al-Quran itu akan menjadi cahaya di dalam kubur. Ia bukan hanya menemani, tapi juga memohonkan ampunan kepada Allah atas nama pemiliknya. Bahkan surat-surat tertentu seperti Al-Mulk dan Yasin disebutkan mampu menjadi pelindung dari siksa kubur. Tak hanya itu, ilmu yang bermanfaat juga menjadi pelindung. Jika seseorang pernah mengajarkan kebaikan, walau hanya satu kalimat hikmah kepada orang lain, maka selama kalimat itu diamalkan, pahalanya terus mengalir dan menjaga pemiliknya dari azab. Termasuk juga anak yang saleh dan selalu mendoakan orang tuanya. Doa itu bukan sekadar formalitas. Ia menjadi pelita yang mampu meringankan bahkan menghapus seluruh siksaan, jika Allah menghendaki. Ada pula kisah para sahabat yang mendermakan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Mereka meninggal tanpa membawa apa-apa, tapi kubur mereka bersinar. Bahkan Rasulullah pernah mencium harumnya jasad para syuhada dari jauh, karena amal mereka yang luar biasa. Namun sebaliknya, orang yang selama hidupnya hanya mementingkan dunia, meski hartanya melimpah, tidak akan punya pembela di alam kubur. Rumah besar, kendaraan mewah, dan followers sejuta, semuanya tak bisa ikut masuk liang lahat. Jika amal tidak ada, maka hanya kegelapan dan kesunyian yang menyambutnya. Maka mulai sekarang, jangan remehkan amal kecil. Senyum yang ikhlas, kata yang jujur, memberi makan hewan, menolong orang menyeberang jalan, semua itu dicatat. Dan bisa jadi itulah yang kelak membela kita saat tak ada yang mampu menolong. Salah satu jebakan terbesar dalam hidup manusia adalah merasa masih ada waktu. Merasa masih muda, sehat, atau produktif, sehingga merasa tidak perlu tergesa dalam memperbaiki diri. Padahal, kematian tidak pernah memberi aba-aba. Ia datang seperti tamu tak diundang, dan saat datang, tidak ada satu detik pun bisa ditunda. Banyak orang berkata, nanti kalau sudah tua, saya akan taubat. Tapi tahukah kita, berapa banyak anak muda yang dikubur sebelum sempat minta maaf? Berapa banyak orang sehat yang meninggal tanpa sakit lebih dulu? Kematian datang bukan karena usia. Ia datang karena waktunya sudah tiba. Dan jika saat itu amal kita belum siap, maka azab pun mulai bekerja, langsung di alam kubur. Alam kubur tidak menanyakan status sosial, ijazah, atau saldo rekening. Ia hanya memperlihatkan hasil akhir hidup kita. Apa yang kita sembah? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Apakah kita menjadikan dunia sebagai tempat menanam amal, atau justru tenggelam dalam kesenangan yang melalaikan? Banyak orang merasa hidup ini panjang. Tapi Rasulullah pernah bersabda, bahwa umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit yang melampauinya. Berarti, jika saat ini kita berusia 30 tahun, maka lebih dari setengah waktu sudah berlalu. Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk setengah waktu terakhir ini? Ingatlah kisah Qarun, kaya raya, berlimpah harta, tapi akhirnya ditelan bumi karena sombong dan lupa akhirat. Atau kisah orang yang sibuk membangun rumah mewah, tapi malah meninggal saat proses pembangunan belum selesai. Kuburnya lebih cepat selesai dari rumahnya. Sebaliknya, lihat orang yang hidup sederhana, tapi selalu menjaga sholat, mencintai Al-Quran, dan dermawan walau tak punya banyak. Saat meninggal, wajahnya bercahaya, kuburnya luas, dan amalnya terus mengalir. Itulah bukti bahwa keselamatan di akhirat bukan ditentukan oleh dunia, tapi oleh amal. Karena itu, jangan tunggu sampai rambut memutih untuk membaca Al-Quran. Jangan tunggu jatuh sakit untuk mengingat Allah. Jangan tunggu kehilangan sebelum mensyukuri. Jangan tunggu tua untuk memperbaiki diri. Karena kubur tidak pernah menunggu kesiapan kita. Mulailah hari ini, bukan besok. Perbaiki sholat, bersihkan hati, jaga lisan, dan tinggalkan maksiat yang membinasakan. Karena jika kita menunda, kita bisa jadi termasuk mereka yang menyesal dalam kubur dan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa berbuat baik." Tapi sudah terlambat. Penyesalan itu tidak akan mengubah apa-apa. Sahabat, alam kubur adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bertobat sebelum terlambat. Jangan tunda, jangan tunggu. Mulai hari ini,
Mari perbanyak amal, kurangi dosa, dan siapkan bekal untuk kehidupan abadi. Jika video ini menyentuh hati, klik like, share ke sahabatmu, dan subscribe agar channel ini terus menebar manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.